Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Firza Fahrezi dengan NIM S1S1211030. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan materi yang pertama itu ada if else, yang kedua ada switch, yang ketiga ada looping, dan yang keempat ada nested if. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu if else-nya. Jadi if else itu adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu membuat algoritma flowchart dan program untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil atau bilangan genapnya. Untuk variabel yang digunakan itu adalah n, sisa sebagai integernya. Kita masuk ke dalam flowchartnya. Yang pertama itu program dimulai. Setelah itu kita masukkan bilangannya. Lalu sisa sama dengan bilangan modulus 2. Di sini kita masuk ke dalam pengecekan kondisi. Jika sisa sama dengan 1, jika bernilai true maka akan keluar ganjil. Tapi jika bernilai salah maka akan keluar genap. Lalu program selesai. Di sini kita akan membuat programnya. Yang pertama int kita deklarasikan dulu n, sisa, dan bilangan. Setelah itu kita masukkan cout, masukkan bilangan sin bilangan. Setelah itu sisa sama dengan bilangan modulus 2. Lalu kita masuk ke dalam pernyataannya. If jika sisa sama dengan 1 maka cout bilangan ganjil. Lalu jika salah maka akan cout keluar bilangan genap. Di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masukkan bilangannya. Di sini saya misalkan masukkan bilangan 2, maka akan keluar bilangan genap. Tapi ketika saya jalankan dan saya memasukkan bilangannya itu bilangan 9, maka akan keluar bilangan ganjil. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam contoh kasus yang kedua, yaitu membuat algoritma berupa flowchart dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Nah, untuk variabel yang digunakan itu a, b, c sebagai integernya. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Untuk pertama itu flowchart. Pertama program dimulai, lalu kita masukkan nilai a, nilai b, dan nilai c-nya. Setelah itu masuk ke dalam pengecekan kondisi yang pertama. Jika a lebih besar dari b dan a lebih besar dari c, maka jika bernilai true akan keluar nilai a terbesar. Sedangkan jika false akan masuk ke dalam pengecekan kondisi yang kedua. Di sini jika b lebih besar dari a dan b lebih besar dari c, jika bernilai true maka akan keluar nilai b terbesar. Lalu jika bernilai false maka akan keluar nilai c terbesar. Lalu program selesai. Di sini saya akan membuat programnya. Pertama kita deklarasikan dulu int a, b, dan c. Lalu cout kita masukkan nilai a-nya, sin a. Lalu kita masukkan juga nilai b dan nilai c-nya. Di sini nilai b, sini nilai c. Lalu sin b dan sin c. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pernyataannya. Jika a lebih besar dari b dan a lebih besar dari c, maka akan keluar nilai a terbesar.
Kemudian pengecekan kondisi yang kedua, jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka akan keluar Cout nilai B terbesar. Lalu else, jika salah maka akan keluar Cout nilai C terbesar. Nah, kita jalankan programnya. Di sini kita diminta untuk masukkan nilai A-nya. Misalnya nilai A-nya itu 2, nilai B-nya 3 dan nilai C-nya 4, maka akan keluar nilai C terbesar. Lalu di sini saya akan mencobanya lagi. Misalnya nilai A-nya itu 9, terus nilai B-nya itu 4, nilai C-nya 7, maka akan keluar nilai A terbesar. Setelah itu kita masuk ke dalam contoh kasus yang ketiga. Nah, untuk contoh kasus yang ketiga itu adalah membuat algoritma berupa flowchart dan program untuk menghitung nilai rapor dari mahasiswa. Untuk variabel yang digunakan yaitu tugas, UTS, dan UAS sebagai integer, sedangkan NA atau nilai angka sebagai float dan NH sebagai atau nilai huruf sebagai char. Di sini untuk langkah penyelesaiannya itu berupa flowchartnya. Yang pertama, program dimulai. Lalu kita masukkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS-nya. Setelah itu kita masukkan ke NA sama dengan 0,2 dikali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai UTS dan 0,5 dikali nilai UAS-nya. Kita masuk ke dalam pengecekan kondisi yang pertama. Jadi untuk jika NA lebih besar sama dengan 81 dan NA lebih kecil sama dengan 100, jika bernilai true maka akan keluar NH sama dengan A. Tapi jika bernilai salah maka akan masuk ke dalam pengecekan kondisi yang kedua, yaitu jika NA lebih besar sama dengan 66 dan NA lebih kecil dari 81, jika bernilai true maka akan keluar nilai huruf atau NH-nya sama dengan B. Tapi jika bernilai false maka akan masuk ke pengecekan kondisi yang ketiga. Jika NA lebih besar sama dengan 55 dan NA lebih kecil dari 66, jika bernilai true maka NH-nya sama dengan C. Tapi jika bernilai salah atau false maka akan masuk ke pengecekan kondisi yang keempat. Nah, untuk pengecekan kondisi yang keempat, jika NA lebih besar dari 40 dan NA lebih kecil dari 55, maka jika bernilai true NH-nya sama dengan D. Tapi jika bernilai false maka NH-nya sama dengan E. Lalu di sini akan ditampilkan NA atau nilai angka dan nilai hurufnya. Lalu program selesai. Nah, setelah itu kita akan membuat programnya. Sini saya hapus dulu. Pertama kita deklarasikan dulu integernya tadi, int-nya yaitu tugas, UTS, dan UAS. Setelah itu untuk floatnya yaitu NA dan char NH-nya. Lalu kita masukkan tadi, pertama kita cout, kita masukkan nilai tugasnya. Nilai tugas sama dengan, lalu titik koma, sin tugas. Setelah itu kita akan masukkan juga nilai UAS-nya dan nilai UTS-nya. Nah, di sini kita ganti nilai UTS dan di bawahnya nilai UAS. Kita ganti juga UAS dan UTS. Setelah itu kita masukkan NA sama dengan 0,2 dikali tugas ditambah 0,3 dikali UTS ditambah 0,5 dikali UAS. Setelah itu kita masuk ke pengecekan kondisinya. If NA lebih besar sama dengan 81 dan
NA lebih kecil sama dengan 100, maka akan keluar NH sama dengan A. Setelah itu else if, jika kita copy di sini, jika NA-nya itu lebih besar dari 66 dan lebih kecil dari 81, maka NH-nya sama dengan B. Setelah itu else if jika NA-nya itu lebih besar dari 55 dan lebih kecil dari 66, maka nilai NH-nya itu sama dengan C. Lalu else if jika NA di sini, jika NA-nya itu lebih besar sama dengan 40 dan NA lebih kecil dari 55, maka NH-nya itu akan keluar D. Setelah itu jika else, maka NH-nya sama dengan E. Nah, setelah itu nanti di sini akan disuruh tampilkan nilai angkanya dan nilai hurufnya. Jadi yaitu cout nilai angkanya sama dengan NA line. Lalu cout nilai hurufnya sama dengan NH line. Setelah itu setelah jadi, kita jalankan. Pertama kita masukkan nilai tugasnya, misalnya nilai tugasnya itu 90, lalu kita masukkan nilai UTS-nya itu 80, lalu kita masukkan nilai UAS-nya itu 85, maka nilai angkanya itu 84,5, nilai hurufnya yaitu A. Misalnya kita jalankan lagi programnya, misalnya nilai tugasnya itu 70, terus nilai UTS-nya itu 75, terus nilai UAS-nya itu 80, maka akan keluar nilai angkanya itu 76 dan nilai hurufnya itu adalah B. Nah, itu untuk program yang contoh kasus ketiga. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu switch. Jadi untuk pengertian materinya, switch adalah percabangan kode program di mana ketika kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Lalu jika diproses, perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Nah, untuk contoh kasus yang pertama yaitu buat algoritma, flowchart dan programnya untuk dapat memilih operasi matematika mana yang akan diselesaikan. Misalnya operasi matematikanya itu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Untuk variabel yang digunakan yaitu A, B, hasil pilihan sebagai integernya. Untuk flowchartnya yang pertama itu programnya kita mulai, lalu masukkan pilihan operasinya. Setelah itu kita switch pilihan. Yang pertama case sama dengan 1. Jika true, maka masukkan nilai A dikali A, B, maka akan masuk ke hasil sama dengan A tambah B. Lalu jika bernilai false, untuk case masuk pengecekan kondisi yang kedua yaitu case sama dengan 2. Jika bernilai true, maka masukkan nilai AB, lalu hasilnya A dikurang B.
Nah, jika bernilai false, maka masuk ke dalam pengecekan kondisi yang ketiga, yaitu case sama dengan 3. Jika bernilai true, maka masukkan nilai AB, lalu hasilnya A dikali B. Jika bernilai false, masuk ke pengecekan kondisi yang keempat. Jika bernilai true, maka akan masukkan nilai AB, lalu hasilnya A dibagi B. Terus jika bernilai false, inputan salah. Setelah itu, nanti dari keempat case ini akan ditampilkan hasilnya, lalu program selesai. Di sini saya akan membuatkan programnya. Yang pertama tadi kita deklarasikan dulu int itu A, B, hasil dan pilihan. A, B, hasil dan pilihan. Setelah itu kita masukkan cout satu sini memasukkan pilihan operasinya. Sini cout 1 penjumlahan terus inline, lalu kita copy yang bagian atas. Di sini karena ada 4 pilihan kedua itu pengurangan, lalu pilihan ketiga itu perkalian, terus pilihan yang keempat pembagian. Di sini 3, 4. Setelah itu kita masuk ke dalam switch pilihan. Yang pertama itu adalah case 1. Case 1 pertama cout. Coba kita jalankan dulu. Saya lanjut dulu. Cout masukkan nilai. Pertama tadi kita masukkan dulu nilai A dan B nya. A sama dengan sin A. Lalu kita cout lagi, kita masukkan nilai B sama dengan, lalu kita sin B. Nah, setelah itu kita hasil sama dengan A ditambah B, lalu cout hasil penjumlahan sama dengan hasil. Nah, setelah itu kita copy yang ini, untuk case yang kedua. Masukkan nilai AB, di sini kurang hasil pengurangan, lalu untuk case yang ini, case yang ketiga, masukkan nilai AB, di sini perkalian A kali B, lalu ini hasil perkalian. Terus yang sini case yang keempat,
case yang keempat itu kita masukkan nilai AB, terus A bagi B, lalu hasil penjumlahan kita ganti menjadi hasil pembagian. Setelah itu, jika di sini kita kasih break, yaitu break, lalu default cout, tadi cout input salah. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Defaultnya ini yang salah, pakai titik 2. Kita jalankan. Nah, di sini ada yang salah. Inputan juga bernilai salah. Sin AB masukkan di sini harusnya ada cout, masukkan pilihan sama dengan, lalu sin pilihan. Setelah itu di sini kita akan jalankan. Nah, di sini kita akan diberikan opsi masukkan pilihannya, atau apakah 1, 2, 3 atau 4. Misalnya sini saya masukkan nilai pilihan pertama, maka masukkan nilai A-nya itu misalnya 2, nilai B-nya 3, maka hasil penjumlahannya sama dengan 5. Nah, saya coba lagi yang untuk pengurangan, misalnya 6, misalnya 2, dengan pilihannya 2, pengurangan nilai A-nya 6, nilai B-nya 3, maka hasil pengurangannya itu adalah 3. Terus saya akan mencoba yang perkalian, berarti di sini masukkan pilihan 3, terus nilai A-nya itu 2, nilai B-nya itu 6, maka 2 kali 6 sama dengan 12. Di sini saya akan coba lagi untuk pilihan yang keempat, yaitu pembagian. Di sini masukkan nilai A-nya itu 6, masukkan nilai B-nya 2, maka nilai hasil pembagiannya 3. Nah, di sini saya akan menjalankan jika misalnya saya masukkan pilihan yang lain dari 1, 2, 3, 4 ini, misalnya saya masukkan nilai 5, maka akan keluar inputan salah. Nah, baik, itu tadi untuk contoh kasus yang pertama mengenai materi switch. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu looping. Jadi looping itu merupakan suatu instruksi untuk membentuk aksi secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan diulang terdapat pernyataan atau pernyataan. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu buat algoritma flowchart dan program untuk membuat 5 tulisan teknik informatika. Nah, di sini untuk flowchartnya yang pertama adalah program dimulai, lalu masukkan nilai n-nya, terus di sini inisialisasinya i sama dengan 1, lalu masuk ke dalam pengecekan kondisi. Jika i lebih kecil sama dengan n, jika bernilai true, maka akan tampilkan teknik informatika, lalu inisialisasinya i sama dengan i ditambah 1, lalu terjadi pengulangan. Tapi ketika bernilai false, maka akan selesai. Di sini saya akan membuat programnya. Pertama kita lihat dulu untuk variabel yang digunakan itu n dan i. Berarti int kita deklarasikan dulu i dan n-nya. Lalu di sini kita diperintahkan untuk masukkan nilai n.
Berarti cout masukkan nilai n-nya, sin n. Setelah itu inisialisasi i sama dengan 1, lalu kita masukkan blok loopingnya while i lebih kecil sama dengan n. Maka setelah itu tampilkan teknik informatika, cout teknik informatika, lalu i sama dengan i ditambah 1, Di sini kita coba jalankan. Kita masukkan nilai n-nya, misalnya nilai n-nya itu 2. Di sini kita harus tambahkan n line. Misalnya kita masukkan nilai n-nya itu 2, maka akan keluar tulisan teknik informatika sebanyak 2 kali. Tapi misalnya saya masukkan untuk nilai n-nya itu 10, maka akan keluar tulisan teknik informatika sebanyak 10 kali. Nah, ini kan menggunakan while. Bagaimana caranya kalau misalnya kita mau menggunakan for? Nah, untuk menggunakan for itu kita hapus dulu ini. I sama dengan 1, for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan i sama dengan i ditambah 1. Lalu cout teknik informatika, lalu kita inline. Nah, ketika kita jalankan, masukkan nilai n-nya, misalnya nilai n-nya 2, maka akan keluar tulisan teknik informatika sebanyak 2 kali. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan nilai n-nya itu sama kasih keluar 15, jadi akan keluar tulisan teknik informatika sebanyak 15 kali. Baik, itu untuk contoh kasus yang pertama. Lalu kita masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu membuat algoritma berupa flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Nah, di mana n itu diinputkan. Nah, untuk variabel yang digunakan n dan i sebagai integernya. Nah, di sini saya akan mulai membuat programnya. Pertama kita deklarasikan dulu integernya itu int i dan n-nya. Oh, di sini kita masuk dulu ke dalam flowchartnya. Jadi flowchartnya itu pertama program mulai, lalu kita masukkan nilai n-nya. Setelah itu inisialisasi i sama dengan n. Lalu masuk ke dalam pengecekan kondisi yang pertama, i lebih kecil sama dengan 100. Jika bernilai true maka tampilkan i, lalu inisialisasi i sama dengan i ditambah n. Tapi jika lalu akan terjadi pengulangan. Tapi jika bernilai false maka akan selesai. Nah, di sini kita akan membuat programnya. Pertama tadi itu cout, kita masukkan nilai n-nya, sin n. Setelah itu yang tadi kita inisialisasi i sama dengan n. Lalu kita masuk ke blok looping while i lebih kecil sama dengan 100. Lalu setelah itu tampilkan i, cout i n line, lalu i sama dengan i ditambah n. Nah, di sini ketika kita jalankan, maka untuk pertama kita masukkan nilai n-nya, misalnya 10, maka
akan muncul kelipatan 10 dari 1 sampai 100. Lalu misalnya saya mau mencari kelipatan dari bilangan 4, maka akan keluar kelipatan 4 dari bilangan 1 sampai 100. Kalau ini menggunakan while. Bagaimana kalau kita menggunakan for? Ketika menggunakan for itu, kita masuk ke dalam blok looping for, i sama dengan n, i lebih kecil sama dengan 100, dan i sama dengan i ditambah n, maka akan keluar, kita tampilkan i nya n line. Nah, ketika kita jalankan, maka masukkan nilai n nya. Misalnya nilai n nya itu 5, maka akan tampil dari kelipatan 1 sampai 100, yaitu kelipatan 5. Nah, misalnya kita masukkan lagi, kita jalankan lagi, kita mau cari kelipatan dari bilangan 6, maka akan keluar kelipatan bilangan 6 dari angka 1 sampai angka 100. Nah, itu untuk contoh kasus yang kedua. Untuk contoh kasus yang ketiga, yaitu membuat algoritma berupa flowchart dan program untuk memasukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan 0 akan dihitung jumlahnya. Nah, untuk variabel yang digunakan n dan jumlah sebagai integernya. Nah, untuk flowchartnya, yaitu pertama program dimulai, jumlah sama dengan 0, lalu masukkan nilai n dan jumlah sama dengan jumlah ditambah n. Lalu langkah berikutnya kita inisialisasi, kita cek kondisinya n sama dengan 0. Apabila bernilai true, maka akan terjadi pengulangan. Tapi jika bernilai false, akan tampilkan jumlah dan hasilnya akan keluar selesai, program selesai. Sini kita akan buat programnya. Pertama kita int, kita deklarasikan dulu. Yang deklarasikan dulu integernya itu n dan jumlah. N jumlah. Lalu setelah itu kita lihat jumlah sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan, berarti cout masukkan nilai n nya. Nilai n nya sin n. Setelah itu jumlah sama dengan jumlah tambah n. Berarti kita masuk ke dalam blok looping, jumlah, bukan salah. Sini tadi kan sin, masukkan nilai n nya, jumlah sama dengan jumlah ditambah n. Berarti kita pakai do while. While cout masukkan ini, ini harusnya di sini, ini salah tempat, harusnya di sini itu, di sini masukkan nilai n, lalu jumlahnya sama dengan, tadi jumlahnya sama dengan jumlah tambah n, jumlah ditambah n. Setelah itu kita masuk ke while n faktorial sama dengan, tadi n faktorial sama dengan 0. Cout jumlah sama dengan, lalu kita jumlah. Nah, di sini kita coba jalankan. Di sini while and harusnya di sini berarti koma expect, ini yang salah.
Nah, sini masukkan nilai n-nya. Misalnya saya masukkan nilai n-nya itu 2. Masukkan nilai n-nya 4. Masukkan nilai n-nya 6. Jadi setiap yang saya kasih masuk angka itu akan terus berlanjut, tetapi akan berhenti jika saya kasih masuk nilai 0. Nah, di sini jumlahnya 12. Jadi kita jalankan, masukkan nilai n-nya 2. Jadi akan berlanjut selama nilai n-nya itu bukan 0. Selama nilai n-nya itu bukan 0 akan terus berlanjut. 3, 4, 5, 6. Terus tapi ketika saya masukkan nilai 0 maka akan berhenti. Maka akan dihitung jumlahnya itu adalah 65. Nah, jadi itu tadi untuk contoh flowchart yang ketiga. Nah, kita akan masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu nested if. Jadi nested if itu merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsep dari percabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Nah, di sini kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu untuk tabel harganya. Tabel harga tiket per orang. Yang pertama itu kita masuk ke dalam tujuan atau kelasnya itu Jakarta atau Bali. Lalu untuk tiket ekonominya itu ke Jakarta 1 juta, Bali 2 juta. Untuk VIP-nya Jakarta 1.500.000, Bali 2.500.000. Nah, di sini jika memasukkan kode tujuan 1 berarti tujuannya adalah Jakarta, tapi jika 2 berarti tujuannya adalah Bali. Jika memasukkan kode kelas E berarti kelasnya adalah ekonomi, jika V maka kelasnya adalah VIP. Nah, terus itu untuk inputannya adalah jumlah tiket yang dibeli, outputan adalah jumlah harga yang harus dibayar. Nah, di sini untuk flowchartnya yang pertama itu mulai, lalu kita masukkan tujuannya, kelas dan jumlahnya. Lalu kita masuk ke pengecekan kondisi yang pertama, yaitu tujuan sama dengan 1. Jika bernilai benar maka akan memilih kelas sama dengan E. Tapi di sini pada saat pemilihan kelas E bernilai true maka akan harganya adalah 1 juta, tapi bernilai false maka harganya 1.500.000. Lalu akan keluar total sama dengan harga dikali jumlah, lalu tampilkan totalnya, lalu selesai. Tapi ketika di pengecekan kondisi yang pertama itu bernilai false maka akan memilih kelas. Jika kelasnya yang dipilih itu adalah E bernilai true maka harganya adalah 2 juta, tapi jika bernilai false maka harganya 2.500.000. Lalu akan ditampilkan total sama dengan harga kali jumlah, lalu akan ditampilkan totalnya, lalu program selesai. Di sini saya akan membuat programnya. Pertama, integer kita int, kita deklarasikan dulu jumlah harga dan total. Setelah itu untuk charnya itu tadi yang int, untuk charnya itu adalah tujuan dan kelasnya. Setelah itu kita cout yang pertama tadi, kita masukkan dulu tujuan, kelas dan jumlahnya. Pertama kita masukkan dulu tujuan, kita pelan-pelan dulu, kita masukkan tujuannya. Tujuan nline, lalu cout 1 itu Jakarta nline lagi, lalu cout lagi yang kedua itu tujuannya Bali nline. Setelah itu cout pilih tujuannya 1 atau 2 sama dengan sin
tujuan. Nah, sini coba kita jalankan dulu, kita program pelan-pelan. Nah, untuk tujuan itu nomor 1 Jakarta, nomor 2 Bali. Misal saya pilih nomor 1. Oh iya. Lalu setelah itu, setelah tujuannya kita masukkan lagi dari sini kelasnya, Cout kelasnya. Mungkin sama dengan yang tujuan tadi, cuman kita ganti sini kelasnya. Lalu Cout di sini ekonomi atau online. Lalu Cout VIP atau dalam kurung V online. Kita coba jalankan lagi. Sini untuk tujuannya 1, misalnya Jakarta. Terus pilih tiket. Oh, belum dikasih masuk pilihannya. Cout pilih kelas atau V, lalu sama dengan sin kelas. Kita jalankan programnya. Untuk tujuannya itu yang pertama misalnya Jakarta, lalu kelasnya ekonomi. Oke, sudah bagus. Setelah itu Cout jumlah tiket sama dengan sin jumlah. Nah, setelah itu kita masuk di if tujuan sama dengan 1, maka jika tujuannya sama dengan 1, maka kelasnya tujuannya 1, berarti if kelas sama dengan maka harga sama dengan 1 juta. Tadi 1 juta, tapi jika else maka harganya sama dengan 1.500.000. Ini kurang 1 nolnya. Nah, setelah itu terus jumlah tiket jika else harga 1.500.000, lalu kita masuk ke else if kelas sama dengan maka harga sama dengan 2 juta, tapi di sini harusnya
ini harusnya harganya itu di sini. Lalu jika else, maka harganya sama dengan 2.500.000. Setelah itu untuk kelasnya tadi harga 2.500.000. Lalu kita masuk ke total, sama dengan totalnya tadi itu harga kali jumlah, harga dikali jumlah. Setelah itu cout, tampilkan totalnya, tampilkan total yang harus dibayar. Sin total. Setelah itu kita coba jalankan. Ini else, kita coba jalankan. Nah, untuk yang pertama itu kita dipilih untuk masukkan tujuannya. Di sini saya masukkan tujuannya itu Jakarta. Nah, untuk kelasnya misalnya saya mau yang ekonomi. Nah, untuk jumlah tiketnya 1. Maka tampilkan total yang harus dibayar. Oh, berarti ada yang salah. Ini if tujuan sama dengan 1, terus tujuan sama dengan 1, if tujuan sama 1. Yang salah kan itu di mana? Total harga dikali jumlah, harga dikali jumlah. Untuk totalnya if tujuan sama dengan 1, if kelas E harga 1 juta, kelas E sama dengan 1.500.000. Terus else, maka kelasnya E 2 juta. Sini sabar, misalnya saya masukkan tujuan itu Jakarta, ekonomi misalnya VIP, jumlah tiketnya 2, tapi kan total harus dibayar. Oh, berarti ada yang kurang di sini. Saya lihat dulu di sini kan berarti total harga dikali jumlah. Total harga dikali jumlah. Ini salahnya di bawah. Oh, sini total. Coba kita jalankan. Misalnya tujuannya itu Jakarta, pilih kelas ekonomi, jumlah tiketnya 2, maka total yang harus dibayar adalah 3 juta. Sedangkan misalnya saya jalankan lagi, misalnya tujuannya itu ke Bali, kelasnya itu yang VIP, jumlah tiketnya misalnya 3 orang, berarti total yang harus dibayar itu adalah 4.500.000. Nah, jadi itu untuk contoh kasus yang pertama dalam materi nested if. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu buat algoritma flowchart dan program untuk pengategorian penduduk miskin atau tidak. Nah, untuk variabel yang digunakan, umur, tanggungan pendapatan biaya hidup sebagai integer, dan sekolah dan kerja sebagai char. Di sini kita masuk ke dalam flowchartnya. Nah, untuk flowchartnya pertama itu mulai, lalu kita disuruh masukkan umurnya, lalu ke pengecekan kondisi. Jika umurnya itu lebih dari 18, jika bernilai true maka akan masuk ke status bekerja. Lalu ke pengecekan status bekerja, pengecekan kondisinya apakah dia sudah bekerja. Jika bernilai true akan masuk ke pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan, serta akan masuk ke dalam biaya hidup sama dengan pendapatan per bulan dibagi jumlah tanggungan. Lalu akan masuk ke kondisi berikutnya, yaitu biaya hidup. Jika biaya hidupnya lebih kecil dari 300, jika bernilai true maka akan keluar penduduk miskin, lalu selesai. Tapi jika bernilai false akan keluar penduduk bukan miskin,
bukan penduduk miskin, maka lalu akan keluar selesai, program selesai. Tapi ketika di sini bernilai salah, pengecekan umurnya lebih besar dari 18, jika bernilai false maka akan dimasukkan status sekolahnya. Lalu di pengecekan kondisi selanjutnya apakah dia masih sekolah, jika bernilai true maka akan keluar bukan penduduk miskin, lalu program selesai. Tapi jika bernilai false maka akan keluar penduduk miskin, lalu program selesai. Di sini saya akan membuat programnya tadi. INT-nya tadi itu kita lihat umur, tanggungan, pendapatan, biaya hidup sebagai integer. Umur, tanggungan, pendapatan, dan biaya hidup. Nah, setelah itu sekolah dan kerja itu sebagai char sekolah dan kerja sebagai char. Lalu di sini kita masukkan dulu yang diperintahkan, masukkan umur. Berarti cout umur sama dengan sin umur. Lalu jika umur lebih besar sama dengan 18, maka cout jika umur lebih besar dari 18 maka cout sudah bekerja, dan keluar ya atau tidak. Lalu sin kerja. Lalu di sini kita masuk lagi if kerja maka if kerja sama dengan ya, maka cout jumlah pendapatan per bulan sama dengan sin pendapatan. Lalu cout yaitu jumlah tanggungannya sama dengan sin tanggungan. Sini salah. Setelah itu biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi dengan tanggungan. Setelah itu kita masuk ke if kerja, terus if-nya di sini harusnya if kerja ini sudah cocok semua. Lalu di sini if lagi
if kerja, if biaya hidup, tadi biaya hidupnya lebih kecil dari 300, itu 300.000, maka if hidup si out penduduk miskin, lalu jika else si out bukan penduduk miskin. Nah, terus kita masuk setelah bukan penduduk miskin, lalu terus yang else nya ini else tadi ini kan si out bukan penduduk miskin. Jika biaya hidupnya lebih kecil dari 300 maka akan keluar penduduk miskin, tapi jika salah maka bukan penduduk miskin. Lalu kita masuk ke yang else nya tadi, si out status sekolah ya atau tidak sama dengan, lalu sin sekolah. Setelah itu if sekolah sama dengan ya si out bukan penduduk miskin. Lalu tapi jika bernilai else maka akan keluar si out penduduk miskin. Setelah itu ini sudah selesai, ini kayaknya salah. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Pertama itu akan dimasukkan umurnya. Nah, jika umurnya lebih dari 18 tahun maka akan keluar apakah dia sudah bekerja. Di sini jawabannya ya atau tidak. Jika ya, maka akan ditanya jumlah pendapatan per bulannya dan jumlah tanggungannya. Lalu kita akan hitung biaya hidupnya dengan cara pendapatan dibagi tanggungan. Lalu jika biaya hidupnya itu kurang dari 300 maka dikatakan sebagai penduduk miskin. Tapi jika lebih dari 300 maka dikatakan sebagai penduduk kaya. Bukan penduduk kaya, maksudnya bukan penduduk miskin. Nah, setelah itu jika umurnya itu lebih dari 18 tahun, lebih kurang dari 18 tahun maka akan keluar si outnya itu status sekolah, apakah dia sekolah atau tidak. Maka ketika dia sekolah ya, maka akan dikatakan bukan penduduk miskin. Tapi dia tidak sekolah, ketika dia tidak sekolah maka akan keluar dia adalah penduduk miskin. Di sini kita akan coba jalankan. Sini ada yang salah. Di sini harusnya return 0 itu integer main atau input. Sini ada yang salah. Error expected. Yang salah ini memang ini sebagai ini. Di sini kita lihat ini return. Oke, kita hapus. Kan bermasalah di situ. Oh, berarti ini yang tidak ada, yang di bagian ininya tidak ada kurang. Harusnya
Jika umur lebih dari 18, si outnya sudah bekerja, ya atau tidak. Setelah itu di sini ada yang salah. Sabar, saya lihat dulu. Expected, ada salah di kurawalnya. Jalankan sini akan salah. Penduduk miskin, terus else ini harusnya kita lihat else ini harusnya di atas sini ada. Kita jalankan. Nah, di sini kita disuruh memasukkan umurnya, misalnya umurnya itu 17. Lalu status sekolah, apakah dia sekolah tidak. Misalnya sini status sekolah ya, maka akan keluar output bukan penduduk miskin. Tapi ketika kita jalankan itu, kita jalankan umurnya mungkin 17 tadi, terus status sekolah tidak, maka akan keluar penduduk miskin. Terus kita coba yang umur lebih dari 18 tahun, misalnya umur 24. Umur 24 itu enter, apakah dia sudah bekerja, ya. Lalu jumlah pendapatan per bulan misalnya 3 juta. Terus jumlah tanggungannya itu 3. Nah, untuk biaya hidup, ini harusnya biaya hidup sama dengan biaya hidup setelah pendapatan dan tanggungan. Biaya hidup sama pendapatan dibagi tanggungan. Lalu if biaya hidupnya lebih miskin, di sini harusnya ada pengerjaan di mana dia akan dihitung biaya hidupnya itu pendapatan dibagi tanggungan. Di sini biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi tanggungan. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya. Jadi kita masukkan umurnya, misalnya umurnya 17 tahun, status sekolahnya misalnya ya, berarti dia bukan penduduk miskin. Tapi ketika kita jalankan programnya itu misalnya umurnya 17 tahun, tapi dia status sekolahnya tidak ada, berarti dia penduduk miskin. Nah, kita mau cari di sini misalnya umurnya itu 22 tahun. Dia sudah bekerja ya. Lalu ditanya pendapatan per bulannya itu misalnya 3 juta. Lalu jumlah tanggungannya misalnya 2. Berarti dia itu bukan penduduk miskin. Nah, jadi itulah tadi ini untuk contoh program yang kedua. Lalu kita masuk ke contoh kasus yang ketiga itu, yaitu bisa jadi di dalam blok if ada blok looping for while dan do while. Misalnya terdapat 2 pilihan menu, satu bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100 dan 2 itu faktorial. Jika memilih angka 1, maka program akan meminta masukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Jika memilih 2, maka program akan meminta memasukkan nilai dan angka dan akan dihitung nilai faktorialnya. Nah, di sini kita akan coba menjalankan programnya. Di sini saya hapus dulu. Nah, tadi di situ kita deklarasikan int-nya itu pilih n f faktor sama dengan 1. Lalu kita cout
pertama kita masukkan dulu pilihan menunya online, lalu cout 1 bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100 online. Setelah itu kita cout lagi. Untuk pilihan yang kedua itu adalah faktorial terus n-line. Setelah itu cout pilihan Anda 1 atau 2 sama dengan sin pilih. Setelah itu kita masukkan if pilih sama dengan 1, maka cout masukkan nilai n-nya sama dengan sin n, lalu cout bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100 adalah n-line. Setelah itu for int i sama dengan tadi i sama dengan 1, i sama dengan n, lalu i sama dengan lebih kecil sama dengan 100 dan i sama dengan i ditambah n. Setelah itu maka cout i-nya n-line. Ini untuk pilihan yang pertama. Nah, terus untuk yang pilihan kedua itu else if pilih sama dengan 2, maka cout masukkan nilai yang akan dihitung sama dengan sin f, lalu di sini setelah itu cout masukkan nilai yang akan dihitung faktorialnya dengan sin f, lalu di bawahnya itu if f lebih besar dari 1, maka for int-nya itu j sama dengan f, lalu j lebih besar sama dengan 1, lalu j kurang. Setelah itu masukkan faktornya sama dengan faktor dikali j. Nah,
Setelah itu faktor sama dengan faktor integernya itu J sama. Setelah itu faktor sama dengan faktor dikali faktor kali J. Lalu setelah itu kita masuk ke cout F nya faktor F nya sama dengan faktornya. Setelah itu ini cout F faktornya. Lalu jika else nya itu cout Anda salah input atau salah memilih. Terus di sini kita coba jalankan cout ini line itu begini. Setelah itu kita jalankan di sini faktor kali J, dilupa titik komanya. Lalu kita jalankan pilihan 1. Untuk pilihan menunya itu misalnya kita cari bilangan pilihan yang pertama, masukkan nilai n-nya itu misalnya kelipatan 5, maka akan muncul bilangan kelipatan 5 dari 1 sampai 100 adalah ini 5, 10, 15 sampai 100. Setelah itu ketika kita masukkan mungkin faktorial yang kedua, yaitu masukkan nilai yang akan dihitung faktorialnya misalnya 5, maka faktor dari 5 adalah 120. Nah, jadi ini adalah contoh program yang kasus ketiga. Jadi mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.